Iya ya, assalamualaikum Aquarius, apa kabar kalian di sana? Semoga baik, sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian Aquarius. Ini saya ambil tema tentang yang terjadi di bulan Juni 2022 untuk zodiak Aquarius seperti apa di hubungan asmara dan karir keuangan gitu ya. Itu, dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Itu. Oke, langsung kita readingkan aja. Ini di hubungan asmara dulu untuk Aquarius di bulan Juni seperti apa. Di sini ada trust ya. Di hubungan kalian ini sama-sama yakin ya, memberikan energi keyakinan, energi saling percaya gitu ya. Di sini di hubungan kalian untuk awal-awal seperti itu gitu ya. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, di sini ada pay attention to the red flag. Keyakinan atau saling percaya ini dipertanyakan gitu, karena ada keraguan dalam hati gitu ya. Ada rasa ragu-ragu, ada rasa kurang yakin. Jadi kayak keyakinan atau saling percaya hubungan selama ini diberikan ke kalian ini prosesnya kayak berkurang gitu ya, berkurang gitu, karena di sini ada proses di mana kalian ngerasa ragu-ragu di hubungan ini gitu ya. Rasa ragu-ragu atau kurang percaya atau kurang yakin gitu. Dan pada akhirnya di sini ada reconciliation, yang tadinya kayak energinya itu kayak apa ya istilahnya, nggak ada kepercayaan lagi, mungkin seperti itu ya, kurang percaya lah ya, bukan nggak ada, kurang percaya lagi. Tetapi kalian di sini tetap kembali ke dalam hubungan dengan seseorang ini, dengan reconciliation ya, tetap kembali ke dalam hubungan. Mungkin ini permasalahan kalian yang kurang yakin ini memberikan energi kalian on off kali ya, seperti itu. Jadi kayak nggak intens mungkin seperti itu, dan kalian melewati proses ini di sebelum bulan Juni mungkin ya. Mungkin saat ini kalian masih ada kurang yakin atau masih ada rasa ragu-ragu di sini gitu, akan tetapi di bulan Juni ini akan ada yang kembali ke dalam hubungan, entah dari Aquarius sendiri atau dari si dianya. Yang pasti di hubungan kalian ini kembali kembali merajut hubungan asmara gitu ya, seperti itu. Kembali ke dalam hubungan asmara gitulah ya, seperti itu. Dan di sini ada soulmate. Kembalinya hubungan ini mungkin hanya sebatas teman aja gitu. Karena kurang yakin ya, mungkin hanya sebatas teman aja, atau mungkin kalian kembali ke dalam hubungan lebih serius. Istilahnya mungkin dari pertemanan kalian yang kemarin hubungan kalian ini hanya sebagai pertemanan, pada akhirnya di bulan Juni kalian kembali ke dalam hubungan untuk memberikan energi peningkatan dalam hubungan, mungkin statusnya sebagai sepasang kekasih atau belahan jiwa gitu ya, seperti itu. Yang pasti di hubungan kembali di sini, hubungan kalian menjadi hubungan yang soulmate gitu, seperti itu. Dan otomatis dengan energi ini pun juga istilahnya keyakinan ini akan tumbuh kembali gitu ya, akan tumbuh kembali. Atau mungkin untuk keraguan-raguan ini kalian bisa tepis itu gitu ya, untuk agar istilahnya kembali ke dalam hubungan ini kan untuk memperbagi hubungan kan gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada finance and career. Oke, mungkin di hubungan ini ada hubungannya dengan karir keuangan kalian ya. Kalian sesuaikan aja di finance and career ini. Hubungan asmara yang berhubungan dengan karir keuangan, mungkin kalian ini pertemanan di karir kalian, atau mungkin ada hubungannya dengan keuangan ya. Di hubungan asmara tapi kalian mempunyai hubungan keuangan juga, seperti itu ya. Atau mungkin di sini kayak kalau misalkan kalian menginginkan ya oke, kembali tapi sebagai teman aja gitu.
itu mungkin kalian bisa memberi energi itu, tetapi di karir keuangan kalian masih tetap ada hubungan gitu ya, masih ada urusan tentang karir keuangan yang harus kalian selesaikan atau harus kalian wujudkan, mungkin seperti itu gitu sih. Jadi istilahnya di sini kayak seperti untuk kembali ke dalam hubungan ini, mungkin untuk saat ini ya, karena saya reading di bulan Juni ini ada keraguan gitu ya, ada keraguan, akan tetapi kalian kembali di bulan Juni ada yang kembali ke dalam hubungan dengan memberikan energi soulmate di sini gitu, dan finance and career juga gitu ya. Itu sih yang pasti di hubungan asmara kalian ini menyangkut tentang keuangan dan karir juga gitu ya. Itu jadi kembalinya kalian ini untuk fokus benar-benar ke hubungan asmara saja atau ke karir keuangan saja gitu ya, atau kedua-duanya gitu, kalian sesuaikan aja di sini gitu. Dan kalau misalkan Aquarius ada yang menanyakan apakah orang yang ada selama ini, yang ada masalah ini akan kembali ke dalam hubungan membaik atau enggak, di bulan Juni di sini ada di hubungan kalian akan kembali ke dalam hubungan, dan di sini bisa ada yang membaik dan bisa ada yang sebagai teman aja gitu ya, seperti itu. Yang pasti di hubungan kalian kembalinya berhubungan dengan karir keuangan gitu ya. Itu Oke, di hubungan asmara seperti itu. Dan kemudian di sini ada hal yang mungkin kalian lewati di bulan Juni ini, ada The Magician ya. Mungkin dari keraguan-raguan atau kekurang yakinan ini karena di hubungan kalian ini ngerasa, mungkin dari Aquarius atau dari si dianya ya yang ada di hubungan ini ngerasa ada segi manipulatif, segi memanfaatkan gitu ya. Itu kayak ngerasa yang tadinya memberikan energi keyakinan, tetapi di proses perjalanan ini kayak ngerasa dimanfaatkan ya, atau ngerasa ada energi manipulatif di sini gitu. Dimanfaatkan ini nggak harus tentang materi saja, tetapi segi pemanfaatan atau segi manipulatif ini bisa banyak hal gitu ya. Itu mungkin dari segi materi yang kebanyakan orang melewati itu, dari segi materi, dari segi karir, dari segi kebaikan, dari segi skill gitu ya. Itu atau mungkin kalau dari segi karir yang misalkan nih contoh aja ya, segi di karir keartisan misalkan, ini kan ada yang memanfaatkan situasi kondisi dengan embel-embel embel-embel ada hubungan asmara, dan pada akhirnya hanya nebeng untuk ketenaran aja, kan bisa juga seperti itu gitu ya. Itu kalau di dunia keartisan kan ada banyak hal yang seperti itu, agar bisa ngikut terkenalnya gitu ya. Itu sih seperti itu contohnya gitu untuk segi manipulatif di sini gitu ya. Itu bisa juga seperti itu kalau di dunia keartisan gitu. Kalau di hubungan kalian mungkin ada segi manipulatif yang lain yang kalian tahu di sini gitu ya. Dan mungkin dari segi manipulatif di sini kalian ngerasa itu dan merasa memberikan energi keraguan jadinya di hubungan kalian ya, kayak memberikan energi kekurang yakinan malahan justru seperti itu. Karena energi manipulatif atau energi memanfaatkan ini kan tujuannya nggak baik juga gitu kan ya, istilahnya ada niatan tersendiri yang tidak baik otomatis kan ya, seperti itu. Jadi mungkin ada di hubungan kalian yang melewati proses ini gitu. Jadi ada keraguan di sini ya, kekurang yakinan di hubungan ini gitu. Itu, dan ini ada yang kalian melewati proses ini dalam hubungan asmara gitu. Oke, kalau misalkan kalian nggak ada hubungannya di hal itu ya, mungkin tentang keraguan ini mungkin segi yang lain ya, mungkin kayak ada ngerasa jealous ya, mungkin dianya ada
wanita lain atau ada orang ketiga seperti itu ya, atau apakah dia benar-benar cinta atau enggak gitu, ada ngerasa ragu di situ, bisa juga ya. Kalian sesuaikan aja energi untuk segi manipulatif di sini gitu kan. Itu segi kekurang yakinan atau keraguan-raguan kalian di sini di hal apa gitu ya. Atau mungkin ada permasalahan keluarga yang mungkin keluarganya ada yang kurang setuju sehingga memberikan energi keraguan di kalian, bisa juga kan ya. Itu kalian sesuaikan aja lah ya itu. Dan di sini kalau misalkan kalian nggak melewati proses manipulatif ya, ini kalian ingin untuk hubungan ini yang tadinya ada keraguan-raguan, kalian ingin untuk kedepannya ada keseriusan dalam hubungan gitu ya. Kalian ingin wujudkan itu dengan The Magician ini, kalian ingin wujudkan itu dengan usaha kalian atau effort kalian di dalam hubungan asmara. Kalau misalkan ini di hubungan asmara gitu ya, yang pasti di sini membutuhkan untuk niatan baik di kalian gitu. Kalau di hubungan asmara ya berikan energi untuk niat baik aja gitu ya di hubungan asmara gitu. Jangan ada segi yang kurang baik niatannya, karena akan kembali ke diri sendiri kan gitu ya, seperti itu. Dan di sini kayak benar-benar kalau kalian mempunyai niatan baik di sini, kalian akan bisa mewujudkan apa yang kalian inginkan menjadi keajaiban gitu ya. Itu kalian ingin adanya keajaiban-keajaiban di kehidupan kalian, dan kalian mengusahakan itu. Dan di sini ada The High Priestess ya, untuk si Aquarius menggunakan insting yang kuat, kecerdasannya juga dipakai gitu ya, benar-benar kalian kayak seperti apa ya, melewati proses untuk mendengarkan intuisi kalian gitu dari keraguan kalian itu ya, itu. Dan pada akhirnya kalian bisa membuka rahasia di sini. Kayak dari segi manipulatif ini pada akhirnya di feeling insting intuisi kalian ini ngerasa bahwa dia ini ada yang masih ditutupi dan belum dikatakan ke Aquarius gitu ya. Masih istilahnya si Aquarius lebih ke ingin tahu tentang niatan dianya gitu, seperti itu. Dan ini menggunakan feeling yang kuat gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada Queen of Wands yang dengan energi seperti itu, apa yang diinginkan si Aquarius ini bisa terrealisasi di sini. Untuk planningnya ini bisa terwujud gitu ya. Itu dengan energi itu pada akhirnya feelingnya benar mungkin ya, dan kemudian dikatakan, diusahakan secara jujur untuk saling berbicara, mungkin seperti itu. Maka apa yang diinginkan Aquarius ini ada Two of Cups ya, bisa menginginkan untuk bisa mendapatkan hubungan yang saling cinta, saling sayang, jujur gitu ya, apa adanya di kalian gitu. Ya memberi hubungan yang saling seimbang lah ya, hubungan yang memberi dan menerima seimbang gitu. Atau mungkin kalian ingin mewujudkan agar hubungan asmara ini menjadi jodoh, menjadi suami istri, kalian bisa mewujudkan itu meskipun kalian melewati permasalahan gitu ya, itu. Dan di sini ada King of Swords. Ini membutuhkan komunikasi yang cerdas, komunikasi yang baik di sini gitu, komunikasi yang dewasa gitu ya, seperti itu. Dan pada akhirnya ada Knight of Pentacle, hubungan kalian bisa berjalan sebagaimana mestinya, seperti apa yang kalian inginkan gitu ya, seperti itu. Dan kalau misalkan di karir keuangan mungkin kalian mempunyai energi The Magician ini, kalian sesuaikan aja di segi manipulatif seperti tadi saya bilang gitu ya. Itu. Dan ini juga membutuhkan kecerdasan dalam kalian mengambil suatu keputusan gitu. Itu. Dan lebih gunakan insting kalian. Di sini dengan Queen of Pentacle ini kalian bisa merealisasikan apa yang kalian inginkan gitu ya, planningkan terlebih dahulu untuk apa yang kalian ingin wujudkan gitu, dengan mendengarkan kata hati dulu gitu. Dan di sini ada Two of Cups, pada akhirnya kontrak atau perjanjian sama partner bisnis ini kalian bisa dapatkan. Dan di sini ada King of Swords, karena di sini untuk
si Aquarius ini mungkin menggunakan komunikasi yang lebih dewasa, komunikasi yang cerdas, komunikasi yang smart gitu ya. Itu pada akhirnya kalian bisa melewati proses atau bisa mendapatkan kontrak atau perjanjian tersebut berjalan dengan sebagaimana mestinya Aquarius inginkan gitu dengan Knight of Pentacle ini gitu ya. Itu, dan di sini di karir keuangan bisnis usaha kalian melewati proses ini di bulan Juni gitu. Tuh ya. Yang pasti di sini membutuhkan komunikasi dan membutuhkan feeling yang kuat ya untuk memutuskan apa yang harus kalian lakukan ke depan gitu di bulan Juni seperti itu. Dan di sini ada the book ya, apa yang kalian ingin dapatkan kalian bisa wujudkan di sini karena ada clover ya. The book ini ada rahasia Mas Yan, entah ini di karir keuangan, bisnis usaha atau segi yang lainnya kalian sesuaikan aja di sini. Masih ada rahasia yang belum terbuka di sini di energinya Aquarius ya. Itu, dan kalian masih mempelajari ini, masih mempelajari situasi kondisi yang masih tanda tanya gitu ya, masih ada rahasia yang belum dibuka dan kalian mempelajari situasi kondisi ini. Dan di sini ada two faced, mungkin si Aquarius ini kayak harus melewati proses moon and sun gitu ya, melewati proses mungkin agak sensitif tetapi menginginkan untuk adanya keoptimisan gitu ya, seperti itu. Jadi kayak ada energi bulan dan matahari di diri Aquarius gitu. Itu ada sensitif, ada semangat gitu ya, seperti itu. Dan di sini ini berjalan beriringan gitu. Untuk mungkin untuk membuka rahasia ini membutuhkan tadi ya, membutuhkan insting, feeling, intuisi, dan membutuhkan kerja keras gitu, membutuhkan usaha, membutuhkan tindakan juga gitu, dan kalian melewati itu. Dan pada akhirnya ini ada kunci ya, ada the key. Pada akhirnya untuk Aquarius bisa membuka jalan keluarnya gitu, seperti itu ya, karena ini kunci untuk semua apa yang kalian dapatkan ini ada di Aquarius sendiri gitu. Dan di sini ada the dog ya. Kalau si Aquarius masih ingin tetap berada di hubungan ini, baik hubungan di segi hubungan asmara atau di karir keuangan bisnis usaha, ini membutuhkan kesetiaan di sini, komitmen ya, membutuhkan loyalitas kalian dan royalitas kalian, mungkin seperti itu ya. Itu dan kalian bisa melewati proses ini, maka kalian dapatkan keberuntungan-keberuntungan yang memang ingin kalian wujudkan gitu ya. Entah ini di hubungan asmara atau di segi karir keuangan bisnis usaha, ini kalian mendapatkan banyak keberuntungan di sini gitu ya. Itu banyak keajaiban lah ya, seperti itu. Di bulan Juni kalian melewati proses itu gitu sih. Oke. Ini energinya secara keseluruhan ya, kalian sesuaikan aja di sini. Karena ini general ya, saya tegaskan ini energi general, jadi untuk umum ya, ada yang resonate dan ada yang enggak gitu. Kalau ini resonate untuk kalian ya ini readingan untuk kalian gitu, kalau enggak berarti untuk yang lainnya gitu kan ya. Itu, dan saya rasa cukup readingan ini, semoga kalian paham Aquarius. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan assalamualaikum.